Diinget-inget deh, kalau kita inget-inget sendiri, beberapa tahun yang lalu tuh ada beberapa kecelakaan besar yang terjadi di Indonesia. Kecelakaan tersebut melibatkan 2 kereta api Indonesia, yaitu kereta api 225 Merak dan KA kereta api 220 Rangkas. Sebelum kejadian, kereta dalam keadaan penuh dengan penumpang. Itu suka ada yang bilang, wah ada kecelakaan kereta, orang mau nyebrang, nggak lihat apa-apa, nggak denger apa-apa, tiba-tiba kena. Oh, setan budak, setan lagi yang kena. Hai Indonesia. Hai, welcome back to the show. Ketemu Yap. lagi barengan sama kita berdua nih, Dynamic Duo Betul di banget. Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kayak biasa ada saya Ditan Sudiro. Hai. Ada aku juga, Nuka Azita. Yes. Ya seperti biasa juga, kita 1 jam ke depan bakal nemenin kalian semua dengan berita, cerita, informasi, tips apapun dari dalam dan juga dari luar negeri. Pokoknya semua yang relate atau berhubungan sama kamu bakal kita bawain. Dan Betul. kayak hari ini nih kita ini ya lagi travel banget ya pakaiannya ya. Iya, ya agak-agak slow aja lah. Biasa kan cewek-cewek kalau travel kan gitu. Apa ini sweater ya? Iya, Sweaternya diikat dulu, ntar begitu duduk di transportasinya baru dipakai. betul. Itu sebelumnya buat foto dulu. Selfie dulu ya, atau kalau biasanya kan nggak ketinggalan kan, upload dulu di IG Oh iya, story upload dulu. ya gitu. Gitu. Langsung Lagi di mana? Oh, diikutin langsung, ih mau kemana sih? Iya. Gitu. Ada yang stalking. Langsung. Udah gitu yang stalking ini lagi, terus stalking sampai tahu tujuan di mana baru abis itu nggak stalking lagi. Iya, oh udah tahu gue dia mau kemana gitu. Abis itu berhenti gitu kan. Iya, kita mau jalan-jalan hari ini, tapi kita nggak mau bahas jalan-jalannya sih. Sebenarnya aku males datean Nggak. kalau bahas kayak gini. Kenapa jarang jalan-jalan soalnya? Bukan, kilas balik musibah tuh males. Oh iya sih, dan kali ini kita lagi mau ngebahas mengenai musibah yang terjadi di transportasinya. Betul. Gitu kan kalau ngomongin tentang transportasi, ada transportasi darat, ada transportasi udara, ada transportasi laut juga. Dan kali ini kita mau ngomongin transportasi darat, yaitu kereta api. Naik kereta Tut, api. tut, tut. tut, Jadi tut, salah satu tut. cita-cita saya dulu yaitu pengen jadi masinis. Kayak cita-cita lu banyak deh Iya gue kan, denger ya. itu pengen jadi Tapi, supir traktor, iya, jadi pilot. masinis apa. Gak ada yang kesampaian ujung-ujungnya. Gak ada, ujungnya sebelah lu ngoceh depan Iya, kamera. itu dia. Gak apa-apa juga sih, gitu Iya. kan. Guys, kita tuh mau ngomongin tema besar kita hari ini tuh tentang kereta api. Tapi bukan tentang bagaimana performa kereta api di Indonesia atau jadwal kereta api Enggak. seperti apa, enggak. Ini sebenarnya tadi aku bilang, aku tuh miris kalau bahas kayak gini-ginian ya. Karena kita harus menceritakan tentang kecelakaan-kecelakaan kereta Iya. api yang sudah terjadi. Tapi sebelum bahas kecelakaannya sih mau bahas hal-hal positif yang udah ada di kereta api Indonesia selama beberapa tahun ini. Jadi kalau kita mesen tiket kereta by online, kita juga bisa sekalian misalnya kereta kita lewat nih, kita mau ke Jawa gitu. Kereta kita lewat satu kota yang kita pengen coba jajanannya, kita bisa order jajanannya loh. Nanti ketika berhenti di stasiun situ, datang ke gimana? pakai aplikasinya. Saya juga belum Kok paham. seru sih? Pakai aplikasi KAI-nya. Jadi Karena kayak kan just tip gitu. Iya, karena kan sekarang kita kan udah nggak boleh kan. Kayak dulu kan pedagang masih kalau lagi setiap berhenti boleh Nah, masuk. ini tuh kita bisa mesen langsung yang toko terkenalnya. Ih, seru banget. Harganya memang ya dinaikin lah, Ya, kan udah jasa pasti. titip. Iya udah pasti kalau dinaikin. Jadi percaya. waktu itu saya nonton orang yang dia berhenti dulu di Solo, akhirnya dia pesan selat Solo di restoran apa gitu. Oh iya? Sampai ke mejanya. Sampai ke seru ya. mejanya, sampai ke kursinya. Dan dia perjalanan ujungnya dia itu bukan di Solo, dia masih lurus lagi. Aku jadi pengen deh. Iya, jadi sekarang tuh udah banyak cara-cara yang menarik gitu kan. Selain bisa komplain langsung ke Pak Masinis melalui WhatsApp gitu. Oh iya? Iya, kalau naik kereta gitu. Kalau Oke, misalnya oke. ada, kan kalau kita naik kereta sama kayak naik pesawat kan kadang ada orang yang tiketnya tidak di tempatnya, duduk di situ Iya. atau mengganggu, itu bisa langsung ke masinisnya aja. Oh jadi kita bisa langsung ngaduin aduan ketidaknyamanan Iya, kita apalagi selama buat di perjalanan. solo traveling gitu. Iya, Selain iya, lo iya. bisa mesen tiket melalui online, dapat pesanan lo melalui online juga. Misalnya nih lo merasa terganggu, kadang kan suka ada orang yang duduk tidak di tempatnya, di kursi, tidak di nomor kursinya, atau lo merasa terganggu nih, lo bisa ngadu ke masinisnya lewat WhatsApp. Biasanya sekarang di tiap gerbong di depan tuh ada nomor WhatsApp masinisnya. Oke, jadi Nah, seru ya? Iya, jadi nanti masinisnya akan mencarikan solusi untuk lo. Apakah lo akan dipindahkan kursinya, atau atau mungkin solusinya orangnya itu yang harus pindah atau karena yang dia- mengganggu apapun itu bisa Iya, iya, diselesaikan.
Ih, kayak Gitu. seru ya. Udah Itu lama banget gue gak naik kereta. kereta Tapi gue solo traveling, kereta keluar kota maksudnya. iya betul. Naik kereta keluar kota. Udah lama banget. Udah lama. Udah lama banget. Gue sempet sebelum pandemi, Februari sebelum pandemi udah pakai masker. Terakhir gue kapan? Ih lama banget. Lama Udah banget. seminggu atau 2 minggu sebelum pandemi gue naik kereta ke Padalarang, nggak jauh. Karena mikirnya gini kalau solo traveling gitu kan. Yang efisien ya udah naik pesawat. Iya, oh iya, emang paling Cepet. efisien. Paling Paling efisien cepet pesawat gitu. dan juga kalau ngomongin pesawat terbang itu rate rata-rata kecelakaan itu sangat rendah dibandingin transportasi lainnya. Iya, Masih mikirnya juara kan, dia. wah cuman punya waktu 3 hari nih, Ah, gitu pengen yang misalkan. cepet. Nyari pesawat pagi, siangnya kita nyampe kota tujuan kan udah bisa Jalan-jalan. traveling kemana-mana gitu. Yap, bener Jadi banget. efisien waktu. Tapi kita nggak ngomongin tentang travelingnya guys. Tadi kan Nggak. aku udah spill, kita ngomong kecelakaannya. Tadi saya hanya membahas hal positifnya dulu nih Iya, sebelum kita masuk ke hal yang betul. kurang enak dibahasnya. Jadi selain yang kita mau bahas tentang kecelakaan kereta api, tapi di luar itu kereta api di Indonesia juga sekarang udah jauh lebih baik kok Yup, sebenarnya. benar. Ini kadang-kadang kecelakaan itu terjadi faktor human error sih kebanyakan ya. Iya sih. Gitu. Oke, kalau kita ngebahas mengenai kecelakaan kereta api, ini selalu terjadi di Indonesia ya dengan persentase yang berbeda-beda sebenarnya. Diinget-inget deh, kalau kita inget-inget sendiri, beberapa tahun yang lalu tuh ada beberapa kecelakaan besar yang terjadi di Indonesia. Makanya, kecelakaan kereta api ini disebut sebagai peristiwa luar biasa hebat atau PLH. Ini masuk ke dalam istilah Kedinasan Perkeretaapian Indonesia. Ya, yang pertama kita pasti tahu semua ya dengan kejadian kecelakaan kereta api yang parah bisa dibilang ini tragedi Bintaro, Yap. bahkan sampai difilmin juga ya. Nah, ini 35 tahun aja tepatnya di tanggal 19 Oktober 1987. Ada peristiwa tabrakan kereta api terbesar yang terjadi di Bintaro, Jakarta Selatan. Kecelakaan tersebut melibatkan 2 kereta api Indonesia, yaitu kereta api 225 Merak dan kereta api 220 Rangkas. Sebelum kejadian, kereta dalam keadaan penuh dengan penumpang. Kalau kita tahu kan kondisi kereta zaman dulu ada penumpang yang sampai di atas Iya. gerbong gitu ya. Nah, kedua kereta itu akhirnya bertabrakan dan mengakibatkan 139 penumpang tewas dan 170 penumpang luka berat dan 84 lainnya mengalami luka ringan. Melihat efek yang cukup parah, ini membuat peristiwa ini sampai menjadi sorotan dunia loh guys. Iyalah, Iya. lihat mayat nyokapku cerita waktu itu. Jadi sebelum ada aku mereka tinggalnya di Pondok Aren. Oh, deket rumah. Iya kan? Dulu Dekat tinggal rumah di saya. situ. Jadi pas mau pulang ke situ ada tragedi itu. Iya. Jadi katanya ngelihat di kereta tuh banyak mayat bergelantungan lah apa. Dan mayat-mayatnya cuma ditidurin aja waktu itu. Jadi kalau sedikit ngebahas yang waktu itu kan jalurnya masih belum masih digunakan satu jalur tuh Iya. untuk lewat-lewat dan yang ngasih sinyal kan telat ngasih sinyal. Ya salah Ini di situnya. ini menurut filmnya ya, saya nonton soalnya filmnya. gitu Saya kan. juga nonton. Gitu, dan sebagai warga Bintaro kita nggak berani sama rel kereta. Karena saya kan keluar masuk rumah pasti lewat jalur itu meskipun sekarang udah ada jembatan yang atas sih. Jadi ada 2 jalur kalau mau lewat itu. Kalau lewat Bintaro Permai itu masih tidak ada jembatannya. Tapi kalau kita mau keluar lewat jalur veteran, jalan veteran, itu udah ada jembatannya. Itu jalur yang saya lewatin tiap hari. Anyway, kecelakaan selanjutnya ini ada di kereta api Lembah Anai di Sumatera Barat ya. Ini pada tahun 1994 terjadi lagi nih kecelakaan kereta api di Lembah Anai di Sumatera Barat. Dan kejadian itu terjadi tepat saat hari Natal nih guys. Akibat kecelakaan ini 200 orang tewas dan 250 orang lainnya luka-luka. Peristiwa ini terjadi karena jalur Lembah Anai memang dikenal terjal dan memang rawan kecelakaan. Ya, kalau tadi kan kita udah bahas tragedinya ya, kayak Bintaro di Lembah Anai juga kecelakaan yang sudah terjadi beberapa tahun silam. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang kecelakaan kereta api yang terjadi di tahun yang sekarang nih, 2022. Iya, ada kejadian juga. Ini bukan kadang-kadang kecelakaan kereta api itu bukan berarti kereta api dengan kereta api ya, tapi kadang-kadang dengan motor, dengan mobil yang melintas begitu aja, padahal udah ada palang tapi nekat. Nah, ini seperti kejadian di tahun 2022 ini, tepatnya di tanggal 26 Juli 2022 ini, pernah dengar gak ya odong-odong Ya, nerobos terus sedih ketabrak dan banyak korbannya juga banget. gitu. Iyalah, odong-odong kan biasanya bawa banyak anak-anak ya gitu kan. Ini terjadi cukup tragis di perlintasan tanpa palang pintu di Kampung Silebu, Toples, Banten ya. Jadi kalau menurut saksi mata yang melihat, ini sebelum melintas odong-odong memang sudah
melihat kanan dan kiri untuk memastikan jarak kereta api. Namun saat menyeberang melintasi rel kereta api, bagian belakang masih tertinggal sehingga langsung ketabrak kereta. Iya, jadi kalau Aduh. kita bahas odong-odong itu kan kayak kereta mini gitu Panjang kan? Iya, dia Ada kayak sambungannya. Jadi bagian depannya, bagian drivernya, bagian supir udah aman. belakangnya belum. Belakangnya belum. Nah makanya nih akibat dari itu, dari 33 orang penumpang, terdapat 10 korban meninggal dunia dan 23 penumpang lainnya luka-luka. Akhirnya supir odong-odong ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaiannya ketika berkendara ya. Ini sesuai aturan pemerintah. Odong-odong juga tidak memiliki surat izin melintas di jalan raya. 33 penumpang berarti keretanya nyambung memang. Iya, ini dulu nih kalau di luar daerah ya, zaman aku masih megang program macam-macam 86 gitu. Ini kita tilang-tilangin loh. Karena kan nggak boleh lewat jalan raya seharusnya gitu kan. Komplek harusnya. Iya, di komplek. Nah, dia lewat di jalan raya. Ini biasanya gue demen banget nilang-nilangin yang kayak gini nih. Melanggar ya. Iya, karena nggak boleh gitu kan, takut mengganggu lalu lintas juga yang lain gitu. Oke, kejadian berikutnya ini mobil tertabrak kereta penumpang selamat. Wow, ini berarti masih mukjizat ya, dikasih sama Tuhan, masih ada umur. Ini tanggal 17 Agustus 2022 kemarin, tepat banget pas hari kemerdekaan Indonesia, adanya di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Kereta api menabrak sebuah mobil hingga terseret sejauh 20 meter. Mobil tersebut hancur, namun beruntungnya 5 penumpang yang ada di dalam mobil tersebut selamat. Yes, dan ini kalau menurut pernyataan dari supirnya, supir mobil ya. Ini tuh awalnya mobil melaju dalam keadaan baik, namun di tengah perlintasan mobil mereka mogok. Gak lama kemudian mereka melihat kereta yang melaju ke arah mereka dan dengan cepat pengemudi dan penumpang langsung keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Ini emang ada catatan, jadi di bawah rel kereta tuh ada magnet yang kalau gak selalu bekerja sih, cuman memang menurut sains gitu ya, magnetnya itu bisa menghentikan kendaraan yang berjalan di atasnya. Iya, Gitu. tapi Gak semua kan kendaraan tapi. iya, tapi kan balik lagi ya, jangan menyalahkan kereta. Ya dia kan memang udah punya jalur sendiri, Iya. kereta api itu. Dan untuk sebuah kereta api berhenti tuh nggak kayak mobil yang rem langsung Bisa hit, ngerem, gitu. nggak bisa. Kecepatannya dia juga tinggi. Jadi bagi kita kalau udah mau melintasi jalur kereta api, kalau memang palang udah ditutup walaupun keretanya belum ada, ya udah tunggu Udah dulu, jangan sabar Kalau orang dulu. Bintaro sih paham ya, karena kan 10-an tahun lalu apa 12 tahun lalu 2013 2014 kalau nggak salah 2015 kan kejadian lagi di rangkaian rel yang sama tapi kereta nabrak truk Pertamina. Oh iya, Waktu itu nabrak truk bensin, sorry. iya. Waktu itu kan sempat inget kan kejadiannya gitu, dan itu adalah jalur saya keluar juga yang sekarang akhirnya dibangun jembatan supaya kita nggak lewat jalur Makanya keretanya. aku tuh selalu deg-degan gitu ya kalau bawa kendaraan tuh lewat rel kereta gitu, kayak deg-degan aja gitu. Ya udah, oke, nanti kita masih akan bahas lagi seputar kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan kereta api mungkin dengan kendaraan lain ya. Tapi kita harus break dulu sebentar ya millennials. Untuk kalian jangan kemana-mana, pokoknya tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih ada Ditan, masih ada Nuka juga. Kita masih ngebahas mengenai Silakan kereta api. tragedi-tragedi yang terjadi dalam transportasi kereta. Sebenarnya ada banyak ya, kalau mau kita bahas satu Banyak. persatu waktunya nggak ada guys. Cuma ini yang kemarin sempat agak bukan sempat agak, tapi viral. Dengan korban jiwa yang lumayan. Iya. Kalau Bintaro, udah deh, semua juga pasti Udah udah dua pada kali, dengerin. dua Tragedi kali Bintaro setahu saya. 2 kali, iya betul. Yang pertama itu sih yang lebih kayak mengerikan Iyalah ratusan orang. korbannya gitu kan. Nah, udah deh. Pokoknya serem yang kalau pertama itu kan kereta api luar kereta api luar kota. Yang kedua itu yang sekitar 2014-2015 itu kereta api dalam kota komuter line. Yang komuter line nabrak mobil bensin itu loh. Oke, anyway, di balik peristiwa kecelakaan kereta api ini pasti ada penyebabnya ya guys, dan ini ada banyak banget faktor-faktor yang bisa disebut kenapa kecelakaan kereta api ini tuh bisa terjadi. Kayak pasti setiap kasusnya ini memiliki alasan yang berbeda-beda gitu. Iya, yang pertama ini udah pasti kelalaian, pasti Iya. human error ya dari manusianya manusianya. gitu. Nah, kelalaian yang dimaksud di sini bisa dari pihak mana aja ya guys ya. Mungkin dari kesalahan perusahaan kereta api yang meliputi kondektur atau karyawannya, hingga operator lupa menyalakan lampu sinyal, ini juga bahaya ya.
kayak kejadian yang di Bintaro waktu itu ya. Tapi waktu itu kan lampu sinyalnya masih pakai apa sih, kayak bendera. Iya. Masih pakai tangan. Kalau Betul. sekarang kan udah pakai lampu. Udah pakai kan. lampu. Nah, hal-hal ini juga bisa disebut kelalaian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kereta api. Yes, dan ngomongin juga tentang transportasi kereta api, yang namanya lampu sinyal itu tidak semudah nyalain matiin lampu. Iya, agak riwet ya. Riwah lah, saya nggak paham sih. Cuman kalau yang suka naik kereta mau masuk ke Tanah Abang, suka nunggu lama, itu bahasanya nunggu lampu. Ya. Gitu, kalau belum lampu sinyalnya belum nyala, belum teratur, kita jangan maju gitu. Oke, selanjutnya salah satu faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan kereta api adalah akibat dari kerusakan mesin. Selain ini ya, kecelakaan tuh bisa disebabkan oleh faktor mesin yang rusak juga kan. Makanya ini diperlukan ketelitian dari operator kereta api dan juga karyawan kereta apinya. Apalagi kereta ini kan alat yang berat dan alat yang besar ya, dengan sistem yang bisa dikatakan cukup rumit gitu. Walaupun kecelakaan karena kerusakan mesin ini sebenarnya jarang terjadi, tapi mungkin tim mekanik dari kereta api bisa lebih rutin lagi ya untuk melakukan pengecekan mesin keretanya sendiri. Ya, terus faktor berikutnya penyebab kecelakaan banyak juga terjadi akibat laju kereta api yang terlalu cepat. Ya, nggak disalahkan sih karena memang lajunya dia cepat gitu kan ya. Tapi biasanya faktor kecepatan itu juga bisa menjadi penyebab sih guys. Jadi tidak hanya kecelakaan mobil aja yang terjadi karena faktor kecepatan yang tinggi, ternyata kereta pun demikian. Lajunya yang terlalu cepat membuat semakin tinggi pula kemungkinan kereta tergelincir. Iya, benar banget. Dan selanjutnya salah satu faktor dari kecelakaan kereta api adalah ini human error juga, tapi bukan berasal dari kereta apinya, yaitu yang diakibatkan oleh pejalan kaki atau juga kendaraan lain. Ini nggak kalah penting ya guys, kecerobohan manusia ini menjadi penyebab yang sering terjadi juga saat kecelakaan kereta api. Pejalan kaki yang berjalan terlalu dekat dengan posisi rel ini bisa tersambar kereta api, karena saat kereta api mau melintas, listrik dari kereta itu akan mengalir di rel yang membuat kendaraan kita bisa terhenti tiba-tiba di tengah rel kalau kita lagi naik kendaraan. Ini yang saya bahas tadi, bukan magnet ternyata. Listriknya yang bisa menyebabkan kendaraan berhenti. Yep. Ini juga kalau ngomongin orang yang lewat, suka nonton gak sih beberapa video-video viral yang mereka mau bikin video lagi jalan di samping kereta api? Konten. Iya. Kontennya Itu- nggak ada yang berfaedah dikit deh. Itu ya makanya itu ada beberapa, saya pernah nonton 3 konten, satu konten saya nggak mau klik karena saya tahu meninggal korbannya gitu kan. Satu konten lagi, konten dari India, sininya kena Bukan. kereta, kena badan kereta, dia langsung wah muter balik, tangannya langsung pulang gitu. Patah tuh udah. Enggak sih, baik-baik aja. Baik-baik aja, tetap fisiknya kuat banget. Dan Oh, iya. satu lagi adalah di Eropa, jadi mas-mas bule ini pakai, waktu itu belum ada tongsis ya, kameranya diberdiriin, terus dia berdiri di sebelah kamera, tiba-tiba dia ditendang oleh masinisnya. Masinisnya kesel. Oh iya, Ditendang sama masinisnya kesel banget kayaknya. kok bisa-bisanya ya? Iya, masinisnya kayak kesel nih, ngapain ditendang pas gitulah, supaya dia jatuh, keretanya nggak kenceng juga. Gitu, jadi memang biasanya itu akibat dari manusianya juga. Iya, kebanyakan sih human error ya. Mau bikin konten. Lebay banget sih konten, kayak gak ada yang berfaedah dikit deh guys. Jangan yang mengancam nyawa kalian gitu loh ya. Oke, faktor berikutnya nih bisa juga dari perlintasan yang tidak dilengkapi palang pintu kereta api. Banyak banget ya. Terakhir, karena beberapa tempat perlintasan mungkin memang belum memiliki palang pintu yang membuat beberapa orang yang melintas jadinya nggak tahu nih kapan kereta akan lewat. Kecelakaan karena palang pintu ini juga masih rawan terjadi banyak banget. Ya, bahkan di kota besar kayak kota Jakarta itu masih ada perlintasan yang nggak ada palang pintunya, dijagain sama manusia aja. Iya. Itu saya suka lewat, ada jalur pulang saya, kan jalur pulang saya lewatin kereta api beberapa jalur kan sebenarnya. Itu saya masih suka lewat, dan itu di Jakarta, perbatasan antara itu loh ujung Palmerah yang satu lagi. Iya itu. Itu yang keluar-keluar Iya. Cipulir Ciledug itu. Iya tahu. Itu jalur saya juga gitu kan. Sebenarnya sih kalau cara mereka taunya itu juga kalau saya perhatiin ya, jadi mereka ada temen juga di ujung yang memberikan Kode-kodean. sinyal juga pakai senter. Oh. Mereka ada. Kupikir mereka tuh kayak bawa HT gitu Gitu, loh, enggak. yang selalu di calling gitu pakai HT Enggak gitu. secanggih itu, cuman ngelihat terus ada center. Oke. Sangat sederhana sekali Makanya konsepnya. kadang suka mikir, dia tahu dari mana ya? Kadang-kadang kan dia yang jagain gitu, cuman palang dari kayu aja gitu kan. Iya, udah gitu ya kesel tuh kadang kalau kita lagi ngantri, banyak pengendara yang nggak sabar karena ngira nggak ada kereta yang lewat, ayo kita mau lewat. Padahal mereka nggak tahu di depan, pas ketika jalur mobilnya atau jalur motornya lurus lagi, itu lagi macet.
Gitu, jadi sebenarnya percayakan saja kepada babeh-babeh yang jagain. Iya, karena kan mereka udah biasa ya. Mereka yang tahu. Mereka udah biasa, daripada kita yang kenapa-napa guys, mendingan lebih ekstra sabar aja. Iya. Dan kereta jangan dilawan. ya nggak bisa. Nggak bisa Satu lagi tentang kereta juga gitu ya. Kalau kita lagi jalan di dekat jalur kereta, itu suka ada yang bilang, oh ada kecelakaan kereta, orang mau nyebrang, nggak lihat apa-apa, nggak dengar apa-apa, tiba-tiba kena. Oh setan budak, setan lagi yang kena. Tapi Katanya ada setan yang nutup kupingnya. Bukan, di satu sisi Iya. kita jangan ngomongin setan ya, kita ngomongin yang lain nih. Banyak kok. Kalau kita ngomongin secara saintifik sendiri gitu ya. Ini saya baca dari artikelnya, lupa, pokoknya dari luar negeri lah. Kereta itu cepet banget satu. Dan ketika dia sudah mendekat emang gak ada suaranya. Karena suaranya ketinggalan. Jadi kan pernah ngeliat petir yang nyala terus suaranya ketinggalan, kereta kayak gitu. Ya enggak lah, tapi Sama. kalau kereta nggak mungkin nggak enggak, kedengeran suaranya. Gue ngebahas secara saintifik ditulis Iya, artikel yang gue baca sih. Iya, tapi Itu kurang kenyataannya lebih kayak gitu. prakteknya semakin di dekat semakin Enggak, kalau lo lagi jalan kaki gitu, lo nggak lihat kanan kiri, tadi nggak ada suaranya tiba-tiba lewat, itu bisa terjadi memang. Gitu dari artikel, gue lupa Harvard apa Oxford gitu yang gue baca, gue nggak ngerti juga lah pokoknya. Berarti Gitu. Tapi kalau abis itu, berarti di Harvard nggak ada setan juga. nah baru gue mau bilang. Ya, di Indonesia Gua mau bilang banyak gitu. guys. Gak apa-apa, karena kalau udah bingung mau nyalain siapa, ya udah salahin yang itu aja. Iya, iya makanya jangan lupa baca doa sebelum jalan. Iya, ya, sama guys, intinya ya. lihat kanan kiri sih. Betul. Kalau mau nyebrang, tuh. Oke, kita masih akan bahas lebih lanjut lagi tentang perkereta apian, Yap. lebih tepatnya mungkin penyebab-penyebab tadi kan kecelakaan sudah, kecelakaan yang pernah terjadi juga sudah, gitu. Nah, kira-kira kita mau bahas apanya lagi ya? Nah, jangan kemana-mana untuk kalian ya, tetap di Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai balik lagi Hai. kita ya. Masih sama Nuka dan juga Ritan, kita masih mau bahas kecelakaan kereta api atau musibah-musibah yang terjadi di perkereta apian di Iya, Indonesia. jadi tiap berapa tahun tuh pasti ada kejadian yang nggak enak yang berhubungan sama Jangankan kereta api. tahun gitu ya, kadang-kadang baru hari ini, besok udah ada lagi Ya. kasus kecelakaan motor lah atau mobil yang nerabas rel perlintasan kereta api, toto ketabrak. Masalahnya tuh kalau kita ngomongin transportasi kereta api dan transportasi kereta apinya kecelakaan, itu merugikan ratusan orang. Iya, karena banyak penumpangnya. Sorry, ribuan sih sebenarnya kan, karena kan jalurnya ratusan orang dipenumpang di dalam kereta, rangkaian kereta yang kecelakaan. Ribuan orang yang terpaksa menunggu karena harus menggunakan jalur tersebut. Iya, karena pasti mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Gitu, nggak usah, kalau ngomongin kereta api itu nggak usah ada kecelakaan deh, ada permasalahan misalnya dengan jalur atau sinyal, nggak ada kecelakaan nih, masalah jalur atau sinyal, ya udah berhenti, ribuan orang harus ngantri, ini mana keretanya. Iya, betul. Gitu, itu dari saya yang berpengalaman Naik kereta. terdampar di stasiun Manggarai zaman dulu. Iya, karena nggak bisa dipungkiri ya guys ya, karena ada kecelakaan kereta kan pasti mengganggu jadwal-jadwal berikutnya gitu, karena kan Ada harus efeknya. dihentikan dulu, membersihkan tempat kejadian kecelakaan, nah itu panjang lah pokoknya ya gitu. Dan kalau ngomongin kecelakaan kereta ya, lagi-lagi gitu, nggak usah nunggu tahunan ya, kejadian lagi, dan pastinya ini karena kelalaian dari pihak-pihak tertentu gitu, yang tadi juga kita udah bahas sedikit. Jadi nggak bisa menyalahkan pihak kereta apinya juga, ataupun masyarakatnya juga gitu. Dalam kecelakaan kereta api biasanya memang ada yang namanya kotak hitam. Iya, ada black box-nya juga di. Sama kayak pesawat ya. Jadi kotak hitam ini berfungsi untuk memberikan rincian tentang apa aja yang menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi. Seperti misalkan kecepatan dan arah kereta, bisa dicek di situ. Betul, dan di segmen kali ini kita mau ngebahas mengenai precaution-nya atau pencegahan yang bisa kita lakukan supaya nggak kembali terjadi nih kecelakaan-kecelakaan kereta api gitu kan. Jadi ada beberapa cara nih ya. Yang pertama adalah usahakan kita harus selalu mendahulukan kereta api. Kayak yang Nuka tadi bilang, kereta api itu dari jalurnya, itu jalur dia. Kita nggak bisa sembarangan menyerobot jalur kereta api. Sama lah kayak kalau di Jakarta tuh ada namanya jalur Transjakarta yang kita sebut dengan busway. Itu jalurnya dia, kita nggak bisa memaksakan gitu, meskipun masih bisa sih, gitu kan. Anyway, ngomongin tentang kereta api, kenapa sih kita nggak boleh harus mendahulukan kereta api gitu kan? Karena selain pastinya untuk keselamatan kita bersama, kita juga sebenarnya tuh kita harus lebih sadar kalau kereta itu kayak yang Nuka bilang, nggak bisa ngerem mendadak.
Saat kita tahu ada masinis ngelihat ada sesuatu depannya, mereka nggak bisa ngerem mendadak. Mereka itu kalau ngerem harus berapa ratus meter baru berhenti gitu kan. Iya, jadi harus jauh-jauh. Makanya kadang kalau dengan kereta api ngerem kan sampai Iya. So sampai ngilu begitu. suaranya. Kalau naik Jadi komuter kalau juga kalau gitu. kalian mikir masih jauh, ya jarak dia jalan nggak kayak kita jalan kaki, guys. Itu sama kayak kalau naik komuter lain di Jakarta gitu ya. Itu sampai berhenti depan kita ada suara Iya gitu. Nah, ini yang kedua, usahakan juga kalian tidak berhenti di jalur rel kereta api ya, karena akan sangat berbahaya. Ya iyalah, kalian nantang kayak punya 9 nyawa. Jangan guys. Seperti yang tadi udah ke notice juga di segmen sebelumnya, kalau rel kereta api itu kan nggak bisa mengalirkan listrik yang membuat kendaraan kita bisa tiba-tiba ya, mati. bukan magnet ternyata aliran listrik. Saya tuh mengiranya tuh magnet yang bikin berhenti. Dan mungkin juga buat kalian yang tinggal di sekitar perlintasan kereta api, lebih baik jangan berjalan atau bermain di jalur kereta. Apalagi untuk anak-anak ya, mungkin orang tua juga harus lebih berhati-hati. Karena buat kalian yang sering melintasi penyeberangan kereta api ini, sebelum menyeberang atau sebelum melewatinya, pastikan kalian selalu melihat kedua arah sebelum melintasi rel kereta apinya. Sebagai anak yang dulu pernah besar selama 2 tahunan di daerah Lenteng Agung, saya juga dulu suka main ke kereta api. Karena dulu jalur kereta api tuh nggak kayak sekarang yang dari Lenteng Agung ke Depok udah dipalangin sama pagar. Dulu kita bisa main ke sana, terus bisa iseng gitu naruh koin, terus koinnya nanti kelindes kereta, nanti koinnya jadi tipis banget. Jangan dicontoh. Iya betul. Ya, ini kalian juga harus usahakan ya berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, kan biasanya neng nong. Iya, neng nong, bener. Neng nong gitu kan. Dan pintu kereta api sudah mulai ditutup. Biasanya kalau udah mulai kayak gitu, jarak 5 menitan lagi lah ya sebenarnya kereta tuh akan lewat. Tapi kita nggak ada yang tahu nih guys. Mentang-mentang kayak tenang baru bunyi masih lama. Kadang Udah bisa sabar. cepet kan? Iya, udah sabar aja dulu ya, sabar Kadang dulu. tuh neng nong hitungan 20 detik langsung. Biasanya suka langsung Iya, lewat gitu. bisa Ada kayak yang memang gitu. nunggu agak lama gitu. Nah, hal ini justru paling sering terjadi atau menjadi kebiasaan jelek masyarakat yang nggak mau sabar menunggu ya. Padahal udah dijelaskan loh pada pasal 144 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang menyatakan pengemudi diwajibkan berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu kereta api mulai ditutup. Ini juga agak sulit ya untuk menegakkan aturannya. Maksud saya menegakkan dalam arti menilangnya. Karena kan nggak mungkin polisi nunggu di ujung perlintasan kereta api gitu kan, nanti bisa menghambat jalur yang lainnya juga. Tapi saya lihat sih di beberapa kota kayak di kota Bandung tuh udah mulai ada volunteer yang ngasih tahu. Jadi mereka berdiri di depan perlintasannya. Kalau misalnya udah ada neng-nongnya pagarnya udah ditutup gitu, nggak boleh dilewatin. Udah ada beberapa volunteer yang melakukan itu. Jadi nih guys, kalau kita tahu ada perlintasan kereta yang melewati terowongan gitu kan, dan mungkin kalian juga tinggal di lokasi sekitar kereta yang melewati terowongan itu, jangan pernah memasuki terowongan kereta apinya ya, karena kalian bisa terjebak ketika keretanya lewat. Jangan pernah, berbahaya itu. Iya, ini juga merupakan peringatan ya untuk semua pengendara maupun pejalan kaki. Jangan pernah menerobos palang pintu kereta api guys, jangan sesekali. Selain bisa membahayakan diri kalian, juga bisa membahayakan orang lain. Iya, ini kalau masyarakat Bintaro pasti, kalau masyarakat lokalnya udah tahu nggak bakal kita lewatin. Udah mendingan nunggu deh. Bahkan ya waktu kejadian terakhirnya yang kejadian tahun 2014-2015 itu, saya ingat banget beberapa bulan setelah itu semuanya teratur, tidak ada yang berani menyolong jalurnya. Nggak ada yang berani, semuanya nunggu, bahkan di balik jalurnya. Kalau biasanya kan meskipun udah ditutup palang, tetap di depannya, tetap dilewatin palangnya mau buru-buru gitu. Setelah kejadian itu ada 2 bulan, 3 bulan kali semuanya nurut di belakang palang. Nggak ada yang berani lewatin palangnya Ya sendiri. takutlah gila, kejadiannya Trauma kayak ya? gitu, iya. Bukan trauma lagi Iya, gitu kan, makanya. itu udah kejadian sangat luar Iya, biasa. sayangnya traumanya hanya sementara, sekarang udah lumayan normal lagi. Iya. Sekarang tuh tetap tidak dilewatin tapi nunggunya di depan palangnya. Ya ibarat kata tuh gini Gitu. sekarang gitu, itu kan masa lalu ya, buat nanti kita lebih baik gitu ya. Jangan membawa trauma juga lama-lama sih gitu, Iya. pasti kita harus berbenah kan gitu. Ya, tapi harusnya dengan tetap menuruti aturan sih kalau menurut saya. Meskipun Ya itu dia, maksudnya biar lebih baik. iya, meskipun di Bintaro sekarang tetap ngelewatin palang, tapi dinunggu, nggak dicorong jalurnya. Oke, ngomong-ngomong bagaimana untuk pengendara yang atau pelintas ya, yang masih melanggar gitu, apakah ada sanksinya? Ini jelas dong ya. Pastinya ada sanksinya juga, jadi hukuman akan dijatuhkan bagi pengemudi yang tidak tertib saat berkendara di perlintasan kereta api.
Dan hal tersebut itu ditulis dalam pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Jadi setiap pelanggaran itu diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda sebanyak Rp750.000. Ini kalau untuk mobil denda tertinggi nih Rp750.000. Kayak dirimu ya. Dapat surat cinta dulu ya. Denda tertinggi untuk kategori drivernya yang sengaja melanggar, bukan yang diparkir gitu-gitu. Iya. Itu kan. Oke guys, itu tadi kita udah menjelaskan tentang musibah kecelakaan kereta api. Maksud kita untuk membicarakan hal ini tuh biar kalian tuh kedepannya lebih aware, lebih hati-hati, lebih bijak lagi dalam mengendarai kendaraan kalian. Apalagi yang melintasi rel kereta api. Yap, gitu. betul banget. Dan sekian kali ya obrolan kita tentang kereta api ya, tentang musibahnya ya. Musibah mulu Oh sendiri. jangan dong, gitu kan. Kita nanti bahas yang lain aja deh. Selain satu ini tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik.